Assalamualaikum, sahabat Al-Farizi yang dirahmati Allah. Pada kesempatan yang bahagia ini kita akan mengisahkan Nabi Hud dan angin kencang yang membinasakan kaum Ad. Namun alangkah baiknya, sebelum melanjutkan kisah ini, tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan kisah-kisah lain dari channel ini. Mudah-mudahan kita bisa mentauladani kisah ini. Nabi Hud adalah nabi dan rasul keempat yang wajib diimani. Kisah Nabi Hud banyak terdapat di dalam Al-Quran. Kisah Nabi Hud juga dibagikan dalam sebuah surat, yakni surat Hud, surat ke-11. Nabi Hud diutus untuk memberikan peringatan kepada kaumnya, yakni kaum Ad. Kaum Ad merupakan kaum Nabi Nuh yang tinggal di Al-Ahqaf. Sesuai dengan Al-Quran surat Al-Ahqaf, suku Ad merupakan suku tertua di dunia dengan peradaban yang maju. Di dalam Al-Quran surat Al-Fajr disebutkan, kaum Ad memiliki bangunan-bangunan yang tinggi. Allah juga melebihkan kekuatan dan kekayaan kepada kaum Ad. Namun kekayaan yang diberikan kepada kaum Ad membuat mereka tamak, lupa diri dan jauh dari Allah. Mereka mulai menyembah berhala yang diberi nama Samud, Sada dan Al-Haba. Maksiat pun ikut merajalela. Kemudian Allah mengutus Nabi Hud untuk memperbaiki akhlak dan kelakuan kaum Ad. Allah berfirman, ingatlah ketika saudara kaum Ad yakni Nabi Hud, ketika dia memberi peringatan kepada kaumnya tentang bukit-bukit pasir, dan sesungguhnya telah berlalu beberapa orang pemberi peringatan sebelumnya dan setelahnya, dengan mengatakan, janganlah kamu menyembah selain Allah. Aku sungguh khawatir nanti kamu ditimpa azab pada hari yang besar. Quran Surat Al-Ahqaf ayat 21. Setelah diangkat menjadi Nabi dan Rasul, Nabi Hud mulai memberi peringatan kepada kaum Ad, menyerukan kepada kaumnya untuk menyembah Allah, dengan menunjukkan bukti-bukti keesaan Allah. Allah mengutus Nabi Hud untuk memperbaiki akhlak kaum Ad yang tamak, bukannya percaya pada Nabi Hud. Kaum Ad justru melemparkan cemooh dan menyebut Nabi Hud dengan sebutan orang gila. Dengan sabar Nabi Hud menghadapi segala caci maki yang diberikan untuknya, Nabi Hud tetap bersemangat menyiarkan agama Allah dan mengatakan bahwa azab akan segera tiba bagi orang yang kafir. Bukannya menurut, kaum Ad justru menentang Nabi Hud untuk segera menunjukkan azab itu. Keangkuhan kaum Ad membuat Allah menunjukkan kekuasaannya dengan menurunkan azab dalam sejumlah tahapan. Tahapan pertama, azab Allah kepada kaum Ad adalah berupa bencana kekeringan yang melanda ladang dan kebun mereka. Kekeringan itu membuat kaum Ad kehabisan bahan pangan sehingga mereka pun kelaparan. Nabi Hud memberitahukan kepada kaum Ad bahwa kekeringan itu adalah azab dari Allah. Namun kaum Ad tetap tidak percaya pada peringatan itu, sehingga mereka masih menyembah berhala. Kaum Ad yang semakin kafir membuat Allah murka, lalu Allah menurunkan awan hitam yang disambut dengan sukacita oleh kaum Ad. Namun awan itu bukan awan penanda hujan, tapi awan yang disertai angin kencang yang membawa bencana. Allah berfirman, maka ketika mereka melihat azab itu berupa awan yang menuju ke lembah-lembah mereka, mereka berkata, inilah awan yang akan menurunkan hujan kepada kita, bukan, tetapi itulah azab yang kamu minta agar disegerakan datangnya, yaitu angin yang mengandung azab yang pedih. Quran Surat Al-Ahqaf ayat 24. Dalam Surat Al-Haqqah disebutkan, kaum Ad ditimpa oleh angin yang dingin dan kencang yang berputar selama 8 hari 7 malam. Angin itu menghancurkan dan melenyapkan kaum Ad dari muka bumi. Allah berfirman, sehingga mereka, kaum Ad, menjadi tidak tampak lagi di bumi, kecuali hanya bekas-bekas tempat tinggal mereka. Demikianlah kami memberi balasan kepada kaum yang berdosa. Quran Surat Al-Ahqaf ayat 25. Tidak ada yang tersisa dari bencana besar ini selain Nabi Hud dan orang-orang beriman yang dilindungi di sebuah lembah. Setelah kaum Ad binasa, Nabi Hud dan orang mukmin hijrah ke Hadramaut memulai kehidupan baru. Kisah Nabi Hud dan kaum Ad ini banyak memberikan hikmah dan pelajaran bagi kita semua hingga saat ini. Pertama, kekayaan dan kekuatan kaum Ad merupakan titipan Allah yang tak patut disombongkan. Kedua, janji Allah akan azabnya adalah nyata. Allah menunjukkan kekuasaannya dengan menurunkan angin kencang yang menghancurkan. Ketiga, kesabaran dan semangat Nabi Hud dalam mensiarkan agama Allah patut ditiru hingga saat ini. Demikian kisah yang dapat kita ambil hikmahnya. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Amin.